Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Adi Pradana dengan NIM 1192060025 akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Tujuan diadakannya praktikum ini adalah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Seperti yang kita ketahui, sistem pernapasan manusia terdiri atas saluran pernapasan dan paru-paru. Manusia bernapas untuk mendapatkan oksigen dari udara ke dalam paru-paru dan membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Menurut Price dan Wilson, pernafasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Pemakaian O2 dan pengeluaran CO2 diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel dalam tubuh. Akan tetapi, sebagian besar sel tubuh tidak dapat melakukan pertukaran gas-gas langsung dengan udara. Hal ini disebabkan oleh sel-sel yang letaknya sangat jauh dari tempat pertukaran gas. Menurut Kus Irwanto 2008, adanya tekanan antar udara luar dan udara dalam paru-paru menyebabkan udara dapat masuk ataupun keluar. Perbedaan tekanan terjadi akibat perubahan besar kecilnya rongga dada, rongga perut, dan rongga alveolus. Perubahan besarnya rongga ini terjadi karena pekerjaan otot-otot pernafasan, yaitu otot-otot antar tulang rusuk dan otot pernapasan tersebut. Menurut Saifuddin 2007, fungsi paru-paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan melalui paru atau pernapasan eksternal. Tubuh melakukan usaha memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru dan saluran napas bersama dengan kardiovaskuler sehingga dihasilkan darah yang kaya oksigen. Selanjutnya untuk alat dan bahan. Untuk alat sendiri yang pertama ada galon, ada baskom, ada gelas ukur, ada selang, ada spidol, penggaris, gunting, lalu kertas HPS, dan solatip. Untuk bahannya sendiri yaitu air secukupnya. Selanjutnya langsung saja ke langkah kerja sekaligus uji coba yang akan kita lakukan. Langkah kerja yang pertama yaitu membuat skala volume pada galon menggunakan kertas HVS dengan cara memasukkan air pada galon setiap 250 ml sekali hingga mencapai 4 liter. Setelah terisi penuh, balikan galon serta tutup skala volume pada galon menggunakan solatip agar tidak terbasahi. Langkah ketiga yaitu memasukkan selang ke dalam galon, lalu galonnya diposisikan pada baskom. Selanjutnya mengambil nafas normal, lalu hembuskan ke dalam selang. Setelah itu tandai berapa air yang keluar dari galon. Langkah kelima yaitu mengosongkan galon lalu mengisinya kembali dengan air 4 liter. Selanjutnya yaitu melakukan proses pernapasan kembali pada selang. Sebelum melakukan pernapasan pada selang yang kedua, lakukanlah aktivitas seperti lari sekitar 2 menit. Selanjutnya lakukan lagi pernapasan pada selang, lalu lihat air yang keluar dari galon serta mencatatnya kembali. Di sini kita sudah mendapatkan data mengenai kapasitas paru-paru sebelum dan sesudah, di mana sebelum melakukan aktivitas, kapasitas paru-parunya yaitu 2100 ml, sedangkan sesudah melakukan aktivitas, kapasitas paru-parunya menjadi 2400 ml. Kapasitas paru-paru ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang mempengaruhinya bisa umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ataupun faktor yang lainnya. Berdasarkan uji coba tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru meningkat setelah adanya aktivitas fisik.
Selain aktivitas fisik, kapasitas paru-paru juga dipengaruhi oleh umur seseorang, jenis kelamin, tinggi badan, ataupun berat badan.